Ustadz, saya mohon nasihatnya Ustadz. Baru-baru ini saya diberi peringatan atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan kekurangan diri saya yang harus saya perbaiki. Tapi ini melalui perkataan yang sangat menyakiti hati saya Ustadz dari orang lain gitu. Nah, tolong beri saya nasihat Ustadz agar saya tidak marah kepada cara Allah mengajarkan saya. Karena saya takut ini bisa merusak akidah saya Ustadz. Ya, jadi hal ini dikembalikan kepada keluasan hati kita dalam menerima dan mendengar ucapan manusia kepada kita, penilaian orang lain kepada kita. Dan di antara ciri orang yang bertakwa itu selain bisa memaafkan selain kita memaafkan kesalahan orang lain, maka kita juga bisa mudah meminta maaf, dan kita juga mudah memaafkan orang lain. Ya. Kita lihat dalam sebuah kisah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, putrinya yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina karena Aisyah dalam satu peperangan ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang tersebut, ketika kembali dari perang, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Lalu kemudian pasukan berhenti untuk mencari kalung tersebut. Nah, unta yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha ini dikawal oleh beberapa pasukan. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha mencari kalungnya tersebut, Aisyah sampai ketiduran di tengah padang pasir. Lalu kemudian karena saking ringannya Aisyah ini, karena beliau kecil, para pengawal yang mengawal unta Aisyah tersebut mengira Aisyah sudah berada di atas unta, sehingga pasukan ini berjalan menuju kota Madinah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan di tengah padang pasir. Lalu kemudian sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyisir pasukan yang tertinggal, yaitu Safwan bin Mu'attal, melihat ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu anha terbaring di tengah padang pasir. Safwan bin Mu'attal hanya mengeluarkan satu kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu tidak mengucapkan kata apapun selain itu. Lalu mempersilahkan kepada Aisyah untuk naik di atas untanya Safwan bin Mu'attal, lalu kemudian kembali ke kota Madinah. Nah, ketika melihat ini, jalan berduaan, orang-orang munafik yang memang membenci Islam, membenci Rasulullah SAW, itu menyebarkan berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Dan wahyu tidak turun selama 1 bulan. Aisyah sedih luar biasa. Nah, poin dari kisah ini bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW, Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang miskin, lalu kemudian dia sering diberikan infak oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, infak rutin untuk ditanggung kehidupannya. Lalu kemudian Mistah bin Utsatsah ini ikut terjerumus ke dalam dosa tersebut, yaitu ikut membicarakan dan menyebarkan berita bohong tersebut sebelum tabayyun. Lalu kemudian Abu Bakar berjanji untuk menyetop infak yang dia berikan kepada Mistah bin Utsatsah ini. Lalu kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian untuk menahan infaknya dari orang-orang atau kepada orang-orang pada kerabat dan orang-orang miskin. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian senang Allah memaafkan kalian? Maka semenjak itu Abu Bakar pun bersumpah bahwa akan menyambung kembali nafkah yang dahulu dia sering berikan kepada Mistah bin Utsatsah. Nah, disinilah letak kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu, memiliki hati yang lapang, dan ketika turun perintah Allah untuk memaafkan orang lain, padahal kalau kita lihat ini kan luar biasa, luar biasa. Ini orang yang selama ini kita bantu, lalu kemudian menuduh anak kita berzina, lalu
kalau kita mungkin orang biasa, ya wajar sekali kita marah kepada dia dan sangat wajar untuk kita stop infak kita kepadanya. Ini orang tidak tahu terima kasih. Tapi ketika Allah mengatakan, bukankah kalian senang Allah mengampuni kalian? Nah, kalau kita senang Allah mengampuni kita, maka semestinya kita pun senang dan suka untuk memaafkan orang lain atas kesalahan-kesalahannya yang mereka lakukan. Maka disinilah pentingnya kita untuk meluaskan hati kita, meluaskan hati kita dan siap ya menerima ucapan-ucapan orang. Ya. Karena kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penilaian manusia. Selama Allah ridha kepada kita, selama kita sholat, menjaga aurat kita, lalu kemudian kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak peduli penilaian orang selama penilaian orang ini tidak benar kepada kita. Ya. Selama kita sudah berada di atas jalan yang benar, maka jangan lagi hiraukan ucapan orang-orang tersebut yang suka menghina. Maka ini adalah di antara cara syaitan untuk melemahkan kita. Cara syaitan untuk melemahkan kita, untuk berhenti lalu kemudian kembali ke jalan dahulu yang penuh kegelapan itu. Maka tetap istiqomah, yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk menguji kita seberapa kuat kita menghadapi hal tersebut.